kita sama-sama angkat tangan kita, angkat Alkitab, iPad, iPhone semuanya. Sama-sama kita deklarasikan kabar baik terlebih dahulu. 1, 2, 3. Inilah kabar baik, saya diselamatkan oleh kasih karunia Allah, bukan oleh perbuatan saya. Saya dibenarkan, saya diubahkan, dan saya diberkati di dalam Dia. Sekarang saya tahu segala sesuatu terjadi dalam hidup saya untuk kebaikan. Karena saya dipanggil sesuai dengan rencananya. Bersama kita hidup untuk kemuliaan Allah. People is our mission, connect with God, and make disciples, alive in character. Sekali lagi berikan kemuliaan yang luar biasa bagi Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih para volunteer, pemain musik semua yang sudah membawa kita masuk hadirat Tuhan. Shalom. Shalom. Puji nama Tuhan. Walaupun udah hawa-hawa liburan, tapi saya sangat bersyukur dan saya sangat bangga akan Bapak Ibu Saudara semua karena Bapak dan Ibu semua memilih untuk tetap setia datang ke rumah Tuhan sama-sama beribadah terlebih dahulu. Amin. Siapa yang siap diberkati oleh firman Tuhan? Siapa yang siap untuk mendengarkan firman Tuhan pada hari ini? Katakan amin. Amin, luar biasa. Masih dalam tema besar kita yaitu faithful atau setia. Dan judul kecil yang saya berikan adalah choose, pilih. Kenapa choose? Kenapa? Karena hidup ini Bapak Ibu mungkin udah sangat teramat kita sadari bahwa hidup ini tidak dapat diprediksi. Atau ada yang bisa prediksi Bapak Ibu di sini? Hidup? Tidak ada ya, tidak ada yang bisa memprediksi arah kehidupan. Ada pasang surut di sepanjang jalan kehidupan kita. Hidup bisa berjalan lancar selama satu musim, pekerjaan kita bagus, target kita tercapai, teman dan keluarga kita menyenangkan, kerbager, semuanya lagi baik, keuangan, kesehatan kita sehat dalam kondisi fit. Tapi tiba-tiba dalam kehidupan kita juga bisa mengalami suatu kondisi yang turun drastis Bapak Ibu, berubah drastis. Seseorang yang kita kenal atau mungkin kita sendiri jatuh sakit. Apalagi kemarin selama pandemi banyak sekali orang-orang yang kehilangan pekerjaan kita. Banyak sekali teman atau anggota yang tiba-tiba seolah-olah tuh menghilang. Ditanya kabar hilang. Banyak sekali Bapak Ibu. Saya punya teman kerabat saya dipekerjakan di satu toko Pak Edi. Kita sebut saja seperti itu ya, disamarkan. Tokonya warnanya hijau, toko Pak Edi, ya, udah tahu lah ya. Dia ini tiba-tiba Bapak Ibu ketika lagi zaman-zaman kita work from home, tiba-tiba ada satu policy di mana dia harus WFO, work from office. Kondisi dia ini lagi di luar kota Bapak Ibu. Tiba-tiba dapatlah ultimatum seperti itu, kamu harus work from office. Otomatis dia langsung nyari nih ke Jakarta, karena kan kantor di Jakarta, dia nyari kosan. Tahu nggak Bapak Ibu, seminggu kemudian lay off. Tanpa diduga, tanpa diprediksi. Yang awalnya, oh yaudah saya emang harus kembali ke kantor. Seminggu doang Bapak Ibu, ternyata ada kebijakan untuk lay off. Bisa diprediksi nggak? Itu kagetnya sehari semalam loh Bapak Ibu. Hari ini kerja, besok bye-bye. Gak ada apa-apa. Itu namanya hidup Bapak Ibu. Hidup ini begitu, di zaman sekarang itu sangat-sangat tidak dapat diprediksi. Belum lagi di tengah ketidakpastian hidup ini, kita harus sekali banyak mengambil pilihan. Betul gak Bapak Ibu? Sebelum Bapak Ibu pergi ke rumah Tuhan pada hari ini, Bapak Ibu mengambil pilihan, betul gak? Oh saya mau datang ke rumah Tuhan. Sebelum Bapak Ibu liburan besok, oh ambil pilihan, saya ingin datang ke rumah Tuhan dulu. Nah pertanyaannya bagaimana kita dapat memilih untuk tetap setia walaupun keadaan tidak menguntungkan atau situasinya enggak ideal bagi kita. Bagaimana kita bisa tetap berkomitmen dan mempercayai bahwa dan untuk mengikut Tuhan dengan setia tanpa kita bisa memprediksi alur kehidupan kita. Komitmen pada masa-masa ini adalah menjadi suatu hal yang sangat-sangat langka. Jumlah perceraian akhir-akhir ini semakin meningkat, apalagi pas COVID. Dikira itu kan, oh suami istri di rumah terus nih doan, anteng dong. Ternyata
cerai. Ketika mereka memutuskan untuk cerai, artinya mereka apa? Mereka tidak berkomitmen lagi untuk setia. Siapa yang masih ingat janji nikah di sini? Masih ingat ya? Ada ucapan janji kan? Saya berjanji untuk setia, untuk hidup kudus, menghormati engkau. Mengasihi engkau dalam waktu senang, susah, sehat, sakit, sampai maut memisahkan. Tapi ketika ada ucapan cerai, artinya apa? Mereka membatalkan komitmen. Pernikahan itu terjadi karena ada rasa love. It takes love to get married. But it takes loyalty, it takes faithfulness to stay married. Untuk melakukan pernikahan tuh, ya butuh, oh saya cinta kamu, saya sayang kamu. Tapi untuk tetap menikah, untuk tetap dalam pernikahan dibutuhkan komitmen untuk setia. Amin. Maka dari itu, yuk kita sama-sama ambil bagian kita untuk berkomitmen. Dan mungkin Bapak Ibu banyak sekali di luar sana, banyak sekali kayak influencer atau semacam motivator, follow your heart. Di tengah ketidakpastian ini, ikuti aja kata hatimu. Hey, coba cari ayat di Alkitab yang mengatakan ikuti hatimu. Ada enggak? Yang ada apa? Ikuti kata Tuhan. Kenapa? Kenapa Tuhan itu tidak, di Alkitab itu tidak ada ayat yang kita menyuruh ikuti kata hatimu. Kenapa? Karena di Yeremia 17 ayat 9 dikatakan, betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu, siapakah yang dapat mengetahuinya. Di Matius 15 ayat 19, karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu dan hujat. Maka dari itu kita ini harus mendengarkan kata Tuhan, bukan kata hati. Hati ini bukan dirancang untuk memimpin kehidupan kita. Tapi hati ini dirancang untuk kita pimpin, untuk percaya kepada Tuhan melalui kesetiaan dan komitmen kita kepada firman-Nya. Amin. Tuhan ingin kita dapat memilih untuk setia, terutama kepada panggilan-panggilan Tuhan. Bapak Ibu, Bapak itu tidak akan mengukur seberapa lama kita menjadi orang Kristen. Seberapa lama kita ada di gereja, Senin sampai Minggu, Minggu sampai Minggu, saya ada di gereja. Seberapa banyak mujizat yang sudah dilakukan? No Bapak Ibu, bukan seberapa besar pencapaian kita. Tapi yang Allah lihat nantinya adalah seberapa setianya kamu sama saya. Bapak Ibu pernah dengar ya ayat Alkitab di Matius? Dikatakan Tuhan, bukan yang bersorak seperti ini. Tuhan yang berseru, Tuhan, tahukah engkau sudah berapa banyak mujizat yang kulakukan demi namamu? Berapa banyak orang yang kusembuhkan demi namamu? Tapi Yesus berkata apa? Enyalah engkau daripadaku, hai pembuat kejahatan. Wow, orang yang melakukan mujizat dikatakan pembuat kejahatan. Maka dari itu bukan dari seberapa banyak kita pelayanan, seberapa sering, seberapa lama, tapi dari seberapa setianya kita sama Tuhan, pertumbuhan iman kita bagaimana. Amin. Yuk sama-sama kita mau belajar untuk bertumbuh. Dan pada hari ini saya akan mengambil, ya karena ini bulan Natal, saya akan mengambil dari seorang yang bernama Yusuf. Ayah angkatnya Yesus. Mungkin sedikit sekali disinggung dalam Alkitab tentang Yusuf ini, tapi banyak hal yang bisa kita pelajari dari Yusuf. Gimana dia berpartisipasi dalam rencana Tuhan, dalam menggenapi janji-janji yang sudah dinubuatkan dari perjanjian lama. Maka dari itu, yuk sama-sama kita buka Alkitab kita di Matius 1 ayat 18 sampai 25. Dikatakan seperti ini firman Tuhan. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus.
ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan mereka akan menamakan dia Immanuel yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anak laki-laki dan Yusuf menamakan dia Yesus. Di sini kita bisa melihat bahwa Yusuf ini mungkin dia bertunangan dengan Maria dan mengalami suatu kondisi yang tidak enak. Tiba-tiba Marianya hamil. Dan tahu nggak apa yang Yusuf lakukan? Yusuf tetap mendengarkan apa yang dikatakan malaikat itu untuk menggenapi firman Tuhan. Jadi langkah pertama yang dia ambil, yang bisa kita pelajari adalah choose to trust the Lord. Memilih untuk percaya kepada Tuhan. Tadi saya katakan Yusuf ini mempunyai banyak alasan untuk tidak mempercayai Tuhan atau bahkan kesal sama Tuhan. Kepada Maria, semua yang ibaratnya telah direncanakan. Saya percaya Yusuf sudah merencanakan suatu rancangan yang terbaik antara Yusuf dan Maria. Dia memikirkan pernikahan yang ideal. Dia memikirkan bagaimana menghabiskan sisa hidupnya bersama Maria. Tapi tiba-tiba Marianya mengandung di luar nikah. Dan maka dari itu Yusuf pun jadi sempat galau kan. Dia dikatakan bahwa dia di ayat yang ke-19, karena Yesus suaminya seorang yang tulus hati, tidak mau mencemarkan nama istrinya. Dia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Jadi di sini juga Yusuf ini galau Bapak Ibu. Tetapi Yusuf memilih untuk percaya kepada Tuhan. Dan sekali lagi, percaya kepada Tuhan itu lebih dari sebuah perasaan. Percaya kepada Tuhan adalah sebuah pilihan. Katakan bersama-sama pilihan. Pilihan untuk beriman kepada apa yang dia katakan. Bahkan ketika perasaan dan keadaan kita pun mengatakan hal yang sebaliknya. Seringkali dalam kehidupan kita dikondisikan dalam secara manusiawi, pikiran manusiawi kita kayaknya gak mungkin deh. Tapi kita tetap berkomitmen untuk mengambil pilihan. Enggak, saya percaya Tuhan mampu mengubahkan kondisi saya. Kalau kita mengikuti kata hati atau mengikuti keadaan, kita akan semakin terpuruk dalam kondisi yang jelek, dalam kondisi yang di bawah. Karena apa? Perasaan dan keadaan itu dapat berubah kapanpun, dapat berubah seketika. Tapi ada satu yang tidak pernah berubah, yaitu Tuhan Yesus. Dia setia. Tuhan yang sama yang telah meloloskan, yang telah memenangkan Daud melawan Goliat. Tuhan yang sama juga yang akan membantu kita, menolong kita menghadapi Goliat atau giants dalam kehidupan kita. Tuhan yang sama yang menyertai bangsa Israel perjalanan dari Mesir menuju tanah perjanjian. Tuhan yang sama juga yang akan menyertai seluruh kehidupan kita. Amin. Amin Bapak Ibu. Tuhan yang sama, dia tidak pernah dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Berkomitmen untuk percaya kepada Tuhan bukan berarti kita mengabaikan perasaan dan pernyataan kita. Hal ini juga nggak berarti bahwa kayak berpura-pura bahwa semuanya baik-baik saja. Enggak Bapak Ibu, it's okay to be not okay. Oke aja kalau kondisi kita sedang tidak baik-baik saja. Bedakan Bapak Ibu antara pasrah dan berserah. Pasrah itu artinya ya udah deh, apa aja deh, gak ada usaha dari kita gak percaya sama Tuhan. Beda sama berserah, berserah itu adalah kondisi saya memang sedang buruk, tapi saya mengambil pilihan untuk saya tetap melakukan yang terbaik dan lebih daripada itu, saya percaya Tuhan pasti menolong saya. Itu bedanya pasrah dan berserah. Maka itu jangan sekali-kali mengatakan saya mah pasrah aja deh. Gimana keadaan? No Bapak Ibu. Karena mulut kita itu adalah doa. Maka dari itu katakan saya berserah kepada Tuhan. Tuhan saya menyerahkan hidup saya. Sekali lagi memilih
untuk percaya itu suatu pilihan. Dikatakan di Mazmur 116 ayat 30 dikatakan, aku telah memilih jalan kesetiaan, aku telah menaruh hatiku pada hukum-hukummu. Penulis Mazmur Daud ini, I have chosen the way of faithfulness. I have set my heart on your laws. Jadi dikatakan dengan jelas, I have chosen, aku telah memilih. Jadi Bapak Ibu, percaya kepada Tuhan, kesetiaan itu merupakan suatu pilihan yang kita ambil. Jelas bahwa Daud kalau Bapak Ibu baca di sebelum-sebelumnya, dia itu sedang mengalami suatu kesedihan dalam jiwanya. Tapi dia lebih memilih untuk percaya kepada Tuhan. Aku telah memilih jalan kesetiaan. Dikatakan juga di Mazmur 18:26, terhadap orang yang setia, engkau berlaku setia. Jadi Tuhan akan melihat kalau kita tetap setia dalam keadaan kita sedang jelek, Tuhan pun akan berlaku setia kepada kita karena Dia Allah yang setia. Bapak Ibu mungkin ingat Ayub, bagaimana dia seorang yang udah di atas sukses. Tiba-tiba Tuhan mengizinkan satu tragedi terjadi dalam kehidupan dia. Dia jatuh miskin, anaknya mati semua, istrinya meninggalkan dia, bahkan mengatakan dia orang gila. Udah, lu lupakan Tuhan deh, berpaling daripada Tuhan. Tapi Ayub tetap setia. Dia tetap memilih untuk setia kepada Tuhan. Dan akhirnya kita tahu Allah mengembalikan 2 kali lipat, berlipat-lipat kali ganda Bapak Ibu. Maka dari itu, kalau kita mengambil keputusan untuk tetap setia, Tuhan akan juga menyatakan kesetiaannya kepada kita. Kita dapat mempunyai sebuah keyakinan dan kepercayaan penuh kepada kasih karunia Tuhan, bukan hanya Tuhan yang telah menyelamatkan kita dari maut. Kita percaya bahwa Tuhan Yesus telah mati menebus dosa kita, tapi kita juga percaya Tuhan yang sama yang akan menopang kehidupan kita. Karena dikatakan dalam 1 Petrus 5 ayat 7 dikatakan seperti ini, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya sebab Ia yang memelihara kamu. Karena Tuhan sangat mengasihi kita, maka kita pun dapat menunjukkan kepercayaan kita. Seringkali kita sudah melupakan betapa besar kesetiaan Tuhan. Bapak Ibu coba flashback lagi ketika Bapak Ibu ada di suatu kondisi yang gak enak. Ingat penyertaan Tuhan. Ketika Bapak Ibu ada di tempat ini, di kondisi sekarang ini, ada penyertaan Tuhan yang Tuhan selalu setia kepada kita. Dia peduli terhadap kita. Tuhan itu tidak pernah kecewa atau ibaratnya kalau kita menyampaikan unek-unek kita kepada Tuhan, Tuhan itu selalu ada Bapak Ibu. Dia hanya sejauh doa. Mungkin di sepanjang dunia ini mungkin ada teman-teman kita yang ibaratnya kalau kita sedang kesusahan hilang. Sering nggak? Oh sering. Kita lagi susah minta tolong, tiba-tiba teman hilang. Tapi ada satu sobat kita yang setia selalu ada untuk kita. Maka dari itu kita dapat mempercayakan hidup kita segalanya kepada Tuhan. Genuine faith means you trust God despite uncertainty. Iman yang tulus, iman yang sejati itu artinya kita percaya kepada Allah walaupun kondisinya itu enggak tentu. Itu adalah iman yang sejati. Ketika kita dalam kondisi enak, gampang gak mengucap syukur, gampang gak percaya sama Tuhan? Gampang, karena kondisi kita sedang baik. Tapi kalau kita kondisi sedang di bawah nih, disitulah iman kita diuji. Dan Tuhan ingin melihat apakah kita berlaku setia. Apakah kita tetap percaya kepada Tuhan bahwa Allah yang sama akan menolong kita. Amin. Yang pertama itu, choose to trust the Lord. Ambil pilihan untuk tetap percaya kepada Tuhan. Yang kedua yang bisa kita lihat dari Yusuf. Kita lihat lagi di ayat 19. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Di sini saya akan ambil bahasa Inggrisnya Bapak Ibu di Matius 1 ya ayat 19. Because Joseph, her husband, was faithful to the law. Beda ya, tadi Indonesia seorang yang tulus. Tapi di Inggrisnya lebih ditekankan lagi faithful to the law. And yet did not want to expose her to public disgrace. He had in mind to divorce her quietly. Kita kan tadi tolong jelas itu faithful to the law. Inggrisnya lebih tepat.
Faithful to law itu artinya dia seorang yang taat hukum, setia kepada hukum. Dan dia tetap melakukan hal yang benar. Dalam budaya Yahudi Bapak Ibu, ketika seseorang bertunangan itu adalah suatu ikatan yang sangat kuat. Dan di sini Maria kondisinya telah hamil di luar nikah sebelum melakukan pernikahan. Maka dari itu Yusuf sebelum dapat mimpi dari malaikat, dia tetap ingin melakukan hal yang benar. Karena sesuai dengan hukum, dia faithful to the law. Artinya apa? Sebelum malaikat bilang, jangan, ini rencana Tuhan. Tapi dia tetap setia untuk taat, tetap berbuat benar. Integritasnya bagus di sini. Walaupun keadaannya tidak ideal, dia tetap mengambil suatu komitmen untuk bertindak benar. Integritas merupakan hal yang sangat jarang juga, sudah sangat jarang ditemukan. Tapi Tuhan sangat menyukai dan menghargai integritas kita. Karena apa? Ketika tidak ada orang yang melihat, kita tetap berbuat benar. Karena di tengah-tengah kondisi yang tidak nyaman, kita tetap berbuat benar. Dan sekarang ini nggak jarang orang Kristen memutuskan untuk berhenti setia. Banyak sekali Bapak Ibu. Karena apa? Karena mereka tidak mau mengambil komitmen. Yuk kita sama-sama hari ini mengambil komitmen. Apapun kondisi kita tetap mengambil komitmen untuk berbuat benar. Jangan berhenti untuk setia di saat kondisi tidak nyaman. Karena kuatnya komitmen kita untuk setia hanya terlihat di masa sulit. Di masa, tadi saya katakan, di masa yang kita nyaman di atas diberkati, kita gampang untuk berkomitmen, Tuhan saya akan setia kepada Engkau. The strength of your commitment to faithful is only exposed in the season of inconvenience. Komitmen iman kita untuk terpercaya pada Tuhan, setia sama Tuhan, itu dinyatakan ketika hal-halnya tidak menentu. Kita dapat melihat Yusuf begitu setia melakukan firman Tuhan, dia tetap mengambil Maria sebagai istrinya. Despite walaupun keadaannya tidak ideal di mana dia sudah bertunangan dan Maria hamil di luar nikah. Belum lagi Maria yang sedang mengandung itu. Dan Yusuf harus pergi ke Bethlehem dari kota Nazaret yang berjalan sekitar 80 mil. Karena ada sensus yang dikadakan oleh Kaisar Agustus. Udah gitu nggak sampai di situ Bapak Ibu. Ketika Maria melahirkan, ibaratnya nggak ada rumah sakit yang nyaman. Yesus lahir di mana? Di palungan. Nyaman nggak nyaman. Tapi Yusuf tetap setia mengikuti jalannya Tuhan. Karena itu kita dapat yakin Bapak Ibu bahwa di dalam lembah yang kelam, di puncak gunung yang tinggi, Tuhan masih memegang kendali kehidupan kita. Amin. Dia itu tetap setia walaupun kitanya gak setia. Seringkali kitanya yang gak setia sama Tuhan. Begitu dapat permasalahan, kita bergumul sama Tuhan, oh Tuhan kenapa sih ini terjadi dalam kehidupan saya. Begitu gak enak, berhenti pelayanan. Begitu dapat kondisi gak enak, gak mau ke gereja. Begitu dapat hal yang gak enak, menjauh diri. Begitu diberkati, oh iya, kasih berkat sana sini. Enggak, yang Tuhan inginkan ketika kita sedang di dalam lembah kekelaman sekalipun, kita tetap setia, kita tetap berserah kepada Tuhan. Kenapa? Dikatakan dalam Roma 8 ayat 28, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. We often cannot see what God is doing in our lives, but God sees the whole picture and His plan for us clearly. Kita seringkali tidak bisa melihat apa sih maksud Tuhan dalam kehidupan saya. Kenapa Tuhan mengizinkan hal ini terjadi? Tapi yakinlah Bapak Ibu bahwa Tuhan itu sudah melihat gambaran besarnya, rencana besarnya untuk kehidupan kita. Saya sudah pernah katakan kepada Bapak Ibu, saya juga sempat sharing bahwa
Di tahun 2015 ketika saya pertama kali bekerja itu benar-benar Bapak Ibu cobaan yang menurut saya itu paling berat di masa itu. Karena saya sampai berpikir begini, lebih baik saya menjadi tukang parkir aja. Karena saya bekerja itu, wah Bapak Ibu, di luar jam kerja itu udah luar biasa Bapak Ibu. Dari jam 9 pagi, bahkan sampai jam 11 bisa masih kerja. Sampai jam 12. Tiap hari Bapak Ibu, gaji gak seberapa. Sampai saya berpikir, kayaknya enak ya jadi tukang parkir. Cuma nungguin motor 2.000, cuan tuh. Gak ngapa-ngapain kan, cuma seharian nungguin aja, nungguin, dapat duit. Dihitung-hitung 2.000 sehari bisa dapat omset berapa kali sebulan. Lumayan dihitung-hitung. Tapi di situ ketika saya bergumul, saya tetap berdoa tiap pagi. Tiap malam saya pulang ke kosan nangis Bapak Ibu, serius. Nangis saya. Baca firman Tuhan nangis, Tuhan kok kerjanya berat gini ya? Karena baru pertama kali kerja, kenapa ya kerjanya berat gini? Saya sampai nangis Bapak Ibu. Tapi untungnya saya dikuatkan oleh para teman-teman saya, orang tua saya. Serahkan semuanya kepada Tuhan. Berserah, jangan pasrah, berserah sama Tuhan. Dan akhirnya Bapak Ibu, ilmunya yang saya dapat dari tempat kerja itu baru dipakai 5 tahun kemudian. Ketika saya di tahun 2015, saya berpikir 5 tahun ke depan kepake gak ilmunya? Enggak kepikiran sama saya. Tapi Tuhan sudah melihat 5 tahun jauh ke depan bahwa Will, kalau kamu setia di sini, ingat ini ilmu akan kamu pakai di tahun 2020. Aku akan menempatkan kamu sekarang di tempat kerja ini untuk dipercayakan hal ini. Itu luar biasanya rencana Tuhan. Maka dari itu Bapak Ibu jangan pernah memikirkan hal-hal itu dari kacamata kita. Tapi kita berserah kepada Tuhan. Karena kalau kita memakai naluri kita, logika kita, rencana Tuhan itu gak mungkin bisa kita mengerti. Ya karena itu rencananya Tuhan. Hanya Tuhan yang tahu rencana kita. Bagian kita adalah dengan setia jalan bersama dengan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Choose to keep faithful in difficult time. Saya dulu pernah ketika OSIS ketika saya SMP tuh, jadi latarnya gini. Pas 1 SMP, saya ini dipercaya menjadi bendahara. Dan Bapak Ibu tahu nggak, jadi bendahara itu godaannya gede loh. Ya kosannya gede ya. Ya gede loh Bapak Ibu, kenapa? Megang duit. Gede. Seringkali juga di Alkitab dikatakan yang berbuat dosa itu dari bendahara, yang megang uang. Kenapa? Karena materi. Kita bisa pakai itu untuk beli banyak hal. Dan Bapak Ibu, walaupun di tengah godaan-godaan itu, apalagi dulu SMP kan saya bendahara tuh wajib ada uang kas gitu kan Bapak Ibu setiap bulan murid ini murid bayar segini, nanti ada guru mau fotokopi soal bayarlah ke bagian administrasi atau tukang fotokopinya bayar segini. Dan saya lakukan itu dengan setia Bapak Ibu, sampai ke perak-perak 300 perak semuanya saya catat semuanya. Begitu guru pengen lihat nih pertanggungjawaban uang kas kelas ini gimana. Saya kasih dengan pede, nih Bu, saya kasih detail sampai ke perak, ada 200 perak, 100 perak, nih Bu, kasih semuanya. Dan Bapak Ibu tahu nggak, pas naik ke kelas 2, saya ingin jadi OSIS. Dan ada satu guru ini yang terimpress dengan kejujuran saya. Dan dia katakan pas diwawancara gitu kan, kamu kenapa masuk OSIS gini-gini? Ya saya ingin belajar bersosialisasi, saya ingin mengambil bagian untuk, ya saya pengen belajar juga lah gimana bersosialisasi. Dan guru ini mengatakan ke teman-teman guru yang lain ya ketika saya diwawancara, ini anak dapat dipercaya. Ini anak integritasnya bagus. Kenapa? Lu lihat deh nanti tanya isi laporan keuangan kelasnya, jelas sampai ke perak-peraknya. Walaupun kadang-kadang tuh ketika saya ngumpul uang kas, ada kembalian. Ya gope nih lumayan nih kayaknya, ya dibuletin dikit lah. Seringkali kita buletin gitu kan. Kan kalau di Indomaret tuh mau disumbangkan enggak? Ya kadang-kadang kayak gitu kan. Supaya apa? Supaya bulet. Nah saya juga sama, boleh enggak ya disumbangin ke saya supaya bulet gitu aja gitu sebenarnya. Tapi ketika saya tetap enggak. Ini nanti saya harus bertanggung jawabkan. Saya tetap berlaku jujur. Tuhan menyatakan
kemuliaannya, kesetiaannya. Saya bisa masuk OSIS dengan gampang, jadi koordinator malah waktu itu. Puji Tuhan, itulah janji Tuhan kepada kita kalau kita tetap setia dan berbuat benar. Yang ketiga Bapak Ibu yang terakhir, choose to obey God's plan. Pilih untuk menurut atau nuruti jalannya Tuhan. Dikatakan dalam Matius 1 ayat 24 dikatakan seperti ini ya Bapak Ibu. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, ayat 25, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai dia melahirkan anaknya laki-laki dan Yusuf menamakan dia Yesus. Jadi kita bisa melihat bahwa ketika Yusuf diberikan perintah, ketika Yusuf diberikan, oh ini nih jalan Tuhan tuh seperti ini. Yusuf langsung taat, memilih untuk taat kepada rencana Tuhan. Dan Bapak Ibu gak sampai di sana loh, kalau Bapak Ibu nanti baca lagi di Matius yang kedua, itu dikatakan begini, ada ceritanya waktu itu di Matius 2 ayat 13-14. Setelah orang-orang Majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu, karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia. Lalu 14-nya nih, maka Yusuf pun bangunlah, diambilnya lah anak itu serta ibunya malam itu juga, lalu menyingkir ke Mesir. Ketaatan Yusuf ini juga bisa kita lihat, bahkan ketika Herodes meninggal, Yusuf disuruh Tuhan untuk membawa Yesus kembali ke Israel. Yusuf langsung melakukan firman Tuhan. Dan setelah Matius 2 ini kita tidak melihat lagi secara signifikan sosok Yusuf ini. Dikatakan lagi ada satu mention bahwa ketika Yesus datang ke bait Allah ketika umur 12 tahun, dia bersama dengan orang tuanya, bukan mamanya aja, dengan orang tuanya. Berarti Yusuf pun masih ada di situ menemani Yesus pergi ke rumah Allah. Dan di sini kita bisa melihat bahwa obedience atau apa ya namanya, ketaatannya, nurutnya itu langsung. Gak ada, Tuhan semalam lagi deh, Tuhan besok aja deh. Enggak, saat itu ketika terbangun langsung dijalankan firman Tuhan. Kalau aja Yusuf mendelay perjalanannya, perintah Tuhan, enggak ada deh, sehari lagi kayaknya masih aman. Kita enggak tahu apakah Herodes itu bisa membunuh Yusuf, Maria, bahkan sampai Yesus. Tapi karena ketaatannya langsung tindakannya langsung Bapak Ibu, tidak ada delayed obedience. Oke saya nurut, tapi nanti ya, tunggu aja ya bentar lagi lah. Wah beda sehari doang gak masalah. No Bapak Ibu, ketika Tuhan katakan sekarang waktunya. Karena kita tidak tahu kapan keadaan bisa berubah. Dan perlu kita sadari bahwa delayed obedience itu sama dengan disobedience. Nurut yang belakangan-belakangan itu artinya adalah sebenarnya gak nurut. Kenapa? Karena ibaratnya gini deh. Kamu janji cuci piring jam 4 gitu kan. Pas jam 4 cuci piring, nanti deh jam 5 jadinya. Cuci piring gak? Tetap cuci piring. Tapi tidak sesuai dengan janji awal dia, di mana jam 4. Itu artinya apa? Dia tidak nurut kepada plan awalnya di jam 4. Maka dari itu Bapak Ibu, delayed obedience itu sama dengan disobedience. Maka dari itu ketika Tuhan menyampaikan plannya, yuk kita langsung. Tuhan berkata langsung aja, obedience aja, obey aja. Karena ketika kita obey, choose to obey, Tuhan akan menyatakan berkatnya kepada kita. Saya akan tutup dengan satu ilustrasi seperti ini Bapak Ibu. Ada seorang pemuda. Dia ini melamar sebagai buruh tani. Pemuda ini melamar sebagai buruh tani. Petani pun datang nih. Interview dia. Petani juga ada interview ya. Kualifikasi kamu apa supaya bisa bekerja di ladang ini?
Tahu nggak pemuda ini berkata apa Bapak Ibu? Oh, kualifikasi saya bisa tidur ketika angin bertiup. Nah, bingung nggak? Ditanya kualifikasi, biasanya saya lulusan ini, saya bisa menanam ini, saya bisa menanam ini. Enggak, yang dia katakan, saya bisa tidur ketika angin bertiup. Bikin petani bingung nih, maksud dia apa? Tapi petani ini menyukai pemuda inilah, semangatnya, masih mudanya dan enak diajak ngobrol dan memutuskan untuk oke, kamu kerja deh sama saya di ladang saya. Nah, beberapa hari kemudian Bapak Ibu, seminggu, 2 minggu, petani dan istrinya terbangun karena ada badai yang dahsyat luar biasa. Otomatis petani dan istrinya ini langsung bangun ngecek ke ladangnya, melihat apakah semuanya aman. Dan mereka menemukan apa Bapak Ibu? Pemuda ini tidur dengan nyenyak. Dan hebatnya lagi mereka menemukan bahwa semua greenhouse mereka, jendela mereka, pertanian mereka ini aman. Persediaan kayu masih banyak. Bangun lagi, ngecek lagi properti gudang ini. Oh, gudang ini juga aman penyimpanannya. Gak terusak apapun. Hewan-hewan pun semua aman di dalam kandangnya. Dan di sini saya bisa melihat bahwa gini, gak ada sesuatu yang dramatis atau yang sensasional yang dilakukan oleh pemuda ini. Benar gak Bapak Ibu? Yang dia lakukan tiap hari apa? Dia melakukan dengan taat dan setia bagian dia. Supaya apa? Dia bisa tidur dengan nyenyak ketika ada badai datang. Kenapa? Karena dia yakin, dia aman, dia percaya. Saya sudah melakukan semuanya, saya sudah mengantisipasi setiap hari. Maka dari itu, badai sekencang apapun tidak akan merusak pekerjaan saya. Oleh karena dengan setia melakukan tugasnya tiap hari, kedamaian itu menjadi miliknya. Dia bisa tidur di tengah badai yang bergelora. 1 Korintus 4 ayat 2, yang akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan yang demikian ialah apa? Bahwa mereka ternyata dapat dipercayai. Jadi akhirnya yang dituntut oleh Tuhan, yang Tuhan cari adalah mendapati kita tetap setia Bapak Ibu. Karena apa? Ketaatan kita, pilihan kita untuk setia adalah salah satu tanda terpenting kalau kita benar-benar menjadi pengikut Kristus dan kita mengasihi Tuhan. Yesus pun berkata kan kepada Simon, apakah kamu mengasihi aku? Ya Tuhan. Ditanya lagi, apakah kamu mengasihi aku? Ya Tuhan. Ditanya sekali lagi, apakah kamu mengasihi aku? Iya Tuhan. Pergilah gembalakan domba-dombaku. Dikatakan di Yohanes 14:15 juga, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Jadi Bapak Ibu, yang Tuhan cari itu ketaatan untuk kita setia. Kenapa? Karena ketika kita mengambil pilihan untuk setia, itu artinya kita benar-benar menjadi pengikut Kristus. Kita sebagai anak-anak ingin menyenangkan hati orang tua enggak? Pengen dong. Maka dari itu kita harus tahu orang tua kita senang apa. Ketika kita memberikan atau melakukan hal-hal yang disenangi oleh orang tua kita, mereka pun akan senang dengan kita Bapak Ibu. Dan itu merupakan salah satu tanda kita sayang kepada orang tua kita, benar? Maka dari itu yuk kita lakukan perintah Tuhan, kita setia kepada perintah Tuhan. Kenapa? Karena itu merupakan salah satu bukti terpenting kalau kita benar-benar sayang sama Tuhan. Memang betul kita tidak diselamatkan oleh ketaatan kita. Kita itu diselamatkan karena iman kita, percaya bahwa Yesus adalah juru selamat. Tapi jika kita benar-benar diselamatkan dan kita benar-benar sayang sama Tuhan, maka kita pun pasti akan menaati apa yang Tuhan katakan. Amin. If you know that God loves you, you should never question a directive from Him. Kalau kita tahu Tuhan itu sayang, Tuhan itu peduli, Tuhan itu sama kita, kita tidak akan pernah mempertanyakan hal apapun kepada Tuhan. Kenapa? Karena kita yakin dan percaya Tuhan adalah sumber pengharapan kita. Di dunia ini mungkin bagi standar dunia,
Setia itu gak cukup bro. Lu kalau setia gak bakal sukses. Lu harus main-main dikit. Tapi ingat kembali kepada firman Tuhan. Ingat murid-murid Tuhan. Semuanya apa? Diejek, didera, sampai dihukum mati semuanya. Bagi dunia mereka gagal. Tapi bagi Tuhan mereka adalah pemenang. Jadi standar kita bukan standar dunia. Tapi standar kita adalah standarnya Tuhan. Amin. Amin Bapak Ibu. Mungkin banyak sekali ketika kita mengambil pilihan untuk setia, kita akan diejek sama dunia. Lu gak mungkin bisa, lu gak mungkin lu harus main begini. Tapi enggak, semua ada dalam kendali Tuhan. Amin. Ketika kita setia melakukan hal yang benar, choose to trust the Lord, choose to keep faithful, choose to obey God's plan, maka Tuhan akan memberkati kita. Walaupun mungkin dunia menganggap kita gagal, tapi yang terpenting hati kita benar di hadapan Tuhan dan kita menjadi orang yang lebih dari pemenang. Dan akhirnya mahkota kehidupan bisa kita ambil, bisa kita pakai. Tuhan akan memberikan mahkota kehidupan kepada kita. Dan dikatakan, hai hambaku yang setia, masuklah dalam pestaku karena kamu telah setia. Amin Bapak Ibu. Apapun yang Tuhan titipkan kepada kita, yuk kita jaga. Yuk kita tetap setia, despite kondisinya mungkin sedang jelek Bapak Ibu. Udah gak enak. Tuhan kok kenapa begini? Tapi yuk kita ambil pilihan untuk tetap setia. Dikatakan satu quote terakhir, life begins once Jesus become the reasons you live it. Kehidupan kita yang sesungguhnya dimulai ketika Yesus menjadi alasan yang utama kita hidup. Ketika kita menjadikan Yesus alasan utama kita hidup, hidup kita pun akan terus setia. Kita akan terus mengambil komitmen untuk setia karena Tuhan mengindahkan dan Tuhan akan meninggikan orang-orang tersebut. Amin Bapak Ibu. Mari kita tundukkan kepala kita sama-sama berdoa. Bapa dalam surga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang luar biasa Tuhan. Di mana pagi ini kami diingatkan untuk kami boleh terus mengambil komitmen untuk setia. Kami boleh mengambil pilihan untuk setia Bapa. Walaupun mungkin keadaan kami tidak enak. Walaupun mungkin dunia menganjurkan kami untuk tidak berbuat setia. Tapi kami pagi ini Tuhan mengambil keputusan untuk tetap setia melayani Engkau. Untuk tetap setia melakukan hal yang benar di hadapan Engkau. Untuk tetap mengambil pilihan untuk percaya kepada rancangan-Mu. Karena kami percaya Tuhan, rancangan-Mu Tuhan membawakan damai sejahtera bagi kami, bukan kecelakaan Tuhan. Terus berikan kepada kami Roh Kudus-Mu, supaya Roh Kudus-Mu yang terus tinggal dalam hati kami Tuhan, memberikan kepada kami iman yang semakin kuat, iman yang semakin berpegang teguh kepada Engkau saja Bapa. Berkati Tuhan semua jemaat-Mu di tempat ini Bapa, apapun pergumulan mereka Tuhan, kami percaya Tuhan telah menyediakan suatu rancangan yang terbaik. Tuhan telah menyediakan jalan keluar yang terbaik Bapa. Dan karena kami mengambil komitmen Tuhan untuk tetap setia kepada Engkau Bapa. Berkati semua hamba-Mu ini Bapa yang telah setia untuk beribadah kepada Engkau Bapa. Berkati mereka Tuhan, berkati kesetiaan mereka, berkati pekerjaan mereka. Apapun yang mereka lakukan berhasil Tuhan, karena Engkau beserta dengan mereka Bapa. Kami siap Tuhan untuk melakukan firman-Mu, kami siap untuk tetap setia. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengambil komitmen untuk setia. Yang siap untuk setia sama-sama kita katakan, amin, amin. Happy Sunday, God bless.